Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan mengenai penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu Salon Lin. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada David Saputra dengan NPM 196. Yang kedua ada Navalia Dini Faradila dengan NPM 402. Kemudian ada Nur Laila Deviani Faris dengan NPM 401. Kemudian ada Dwi Ayu Saraswati dengan NPM 054. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Muhammad Azam Firdaus Hemawan dengan NPM 206. Baik, yang pertama, marilah kita mengulik dari tanggal 1 Desember 2020 hingga tanggal 30 Desember 2020, apa yang terjadi pada Salon Lin. Pertama, ada persamaan akuntansi. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember 2020, di mana Nona Amalia memberikan dana sebesar 80 juta sebagai modal perusahaannya. Kita masukkan, ada tambahan modal 80 juta, kemudian menambah kas 80 juta. Masih di tanggal 1, Nona Amalia menyewa sebuah gedung untuk usaha Salon Lin sebesar 6 juta. Maka dalam hal ini beban sewa bertambah 6 juta dan secara otomatis kas akan berkurang sebesar 6 juta. Kemudian kita jumlahkan saldonya. Kemudian tanggal 3 Desember 2020, di mana Nona Amalia membeli peralatan seharga 45 juta, maka akan menambah aset bagian peralatan 45 juta dan mengurangi kas karena untuk membeli peralatan sebesar 45 juta. Kita jumlahkan semua saldonya. Kemudian tanggal 4 Desember 2020, di mana Nona Amalia membeli perlengkapan salon Lin, salon kecantikannya secara kredit sebesar 6 juta. Secara nggak langsung, liabilitasnya akan bertambah sebesar 6 juta, dan juga bagian aset perlengkapannya akan bertambah 6 juta. Lanjut, tanggal 7 Desember 2020, di mana Salon Lin mendapatkan pendapatan jasa merias pengantin sebesar 88 juta, 8 juta. Maka dalam hal ini pendapatan jasa bagian ekuitas pemilik bertambah sebesar 80 juta dan menambah kas 8 juta. Lanjut, tanggal 9 Desember 2020, di mana dibayar utang usaha kepada kreditur sebesar 2.500.000. Maka hutangnya terbayarkan dan hutangnya akan berkurang minus 2.500.000. Dan juga kas yang digunakan untuk membayar hutang juga berkurang sebesar dengan nominal yang sama 2.500.000. Kita jumlahkan semua saldonya. Lanjut tanggal 12 Desember 2020, di mana Salon Lin menerima pendapatan jasa mencuci dan memotong rambut pelanggan sebesar 500.000. Maka pendapatan jasa yang semulanya 6 juta akan bertambah 500 menjadi 6.500.000. Selain itu, bagian aset kas juga akan bertambah 5 juta, sehingga kas bertambah 35 juta. Lanjut, 2 hari setelahnya, 15 Desember 2020, di mana menerima pinjaman dari bank sebesar 10 juta. Maka secara tidak langsung, utang usaha liabilitas akan bertambah 10 juta menjadi 13.500.000. Kemudian akan menambah kas sebagai aset sebanyak 10 juta juga sebesar 45 juta. Lanjut tanggal 19 Desember 2020, di mana membayar tagihan rekening listrik dan telepon masing-masing 250.000 dan 150.000, maka hal ini akan menambah beban utilitas berupa minus 250 dan 150, totalnya adalah 400. Maka hal ini juga akan mengurangi kas sebesar 400. Lanjut, tanggal 20 Desember 2020, di mana Salon Lin membayar iklan di surat kabar untuk 10 kali penayangan sebesar 1.500.000. Maka dalam hal ini akan menambah beban iklan sebesar 1.500.000 dan secara otomatis bagian aset akan berkurang bagian kas sebesar 1.500.000. Lanjut, tanggal 25 Desember 2020, di mana Salon Lin
menyelesaikan jasa merias gedung rapat sebesar 2 juta. Jasa tersebut akan dibayar pada 30 Januari 2019. Karena pendapatan jasanya masih belum diterima, maka akan dimasukkan sebagai piutang usaha sebesar 2 juta. Kemudian pendapatan jasanya juga akan bertambah 2 juta. Lanjut, tanggal 28 Desember 2020, di mana Salon Lin akan membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Maka di bagian ekuitas akan menambahkan beban upah sebesar 3 juta dan akan mengurangi kas bagian aset sebesar 3 juta. Tanggal 29 Desember 2020, Nona Amalia mengambil uang kas sebesar 200.000 untuk keperluan pribadi. Maka bagian ekuitas, bagian priv akan bertambah 200.000 dan kas yang digunakan, kas yang dikeluarkan juga akan sebesar 200.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 30 Desember 2020, menerima piutang usaha atas transaksi yang tanggal 25 sebesar 2 juta, sehingga piutang usahanya akan menjadi nol karena semuanya sudah terbayarkan. Selain itu, kas akan bertambah 2 juta, sehingga total kasnya menjadi 41.900.000, piutang usahanya nol, perlengkapannya 6 juta, peralatannya 45 juta, hutangnya adalah 13.500.000, modalnya 80 juta, briefnya minus 200.000, pendapatan jasanya 10.500.000, beban sewanya minus 6 juta, beban iklannya minus 1.500.000, beban upahnya minus 3 juta, dan yang terakhir beban utilitas minus 400.000. Next sheet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan jurnal umum untuk Salon Lin. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember 2020, karena Nona Amalia sebagai pemilik salon menyetorkan uang sebesar 80 juta untuk modal perusahaan, sehingga otomatis 80 juta itu menambah kas dan juga menambah modal. Karena kas di sini termasuk harta, sehingga jika kas bertambah atau harta bertambah, itu masuk ke debit. Untuk modal, jika modal bertambah, masuk ke kredit. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, masih di tanggal 1 Desember 2020, Nona Amalia menyewa sebuah gedung untuk usaha salon kecantikan sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Sehingga bertambah pada beban sewa gedung 6 juta dan juga kas berkurang digunakan untuk menyewa sewa gedung tersebut. Sehingga jika beban bertambah akan masuk ke debit dan juga jika kas berkurang akan masuk ke kredit. Selanjutnya, transaksi di tanggal 3 Desember 2020, Nona Amalia sebagai pemilik salon membeli peralatan salon seharga 45 juta. Sehingga di sini peralatan salon bertambah menjadi 45 juta dan juga kas yang digunakan untuk membeli peralatan tersebut. Sehingga peralatan termasuk harta akan masuk ke debit jika bertambah dan juga kas yang berkurang akan masuk ke kredit. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020, Nona Amalia membeli perlengkapan salon kecantikan secara kredit sebesar 6 juta. Di jurnal umum, yang pertama, karena perlengkapan termasuk harta atau aset, jika bertambah akan masuk ke debit, sehingga perlengkapan debit sejumlah 6 juta. Kemudian utang usaha, karena jika utang bertambah akan masuk ke kredit, sehingga di sini utang usaha terdapat 6 juta. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 diperoleh pendapatan jasa merias pengantin sebesar 8 juta. Otomatis 8 juta tersebut akan masuk ke dalam kas. Jika kas atau harta masuk bertambah akan masuk ke dalam debit. Di sini kas debit 8 juta
Kemudian pendapatan jasa yang juga bertambah akan masuk 8 juta tetapi dikredit karena termasuk pendapatan. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2020 dibayar utang dibayar utang usaha kepada kreditur sebesar 2,5 juta. Karena utang usaha tersebut bertambah, pasti akan masuk ke dalam debit. Mohon maaf, di sini pada tanggal 9 dibayar utang usaha kepada kreditur, otomatis akan mengurangi utang usaha dan juga mengurangi kas. Sehingga jika utang usaha berkurang akan masuk ke debit, dan juga jika kas berkurang akan masuk ke kredit. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2020, di sini ada transaksi diterima pendapatan jasa mencuci dan memotong rambut pelanggan sebesar 500.000. Sehingga uang tersebut akan masuk kas, sehingga kas bertambah akan dimasukkan ke dalam debit, dan juga pendapatan jika bertambah akan masuk ke kredit. Sehingga segini. Kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2020 diterima pinjaman dari bank sebesar 10 juta. Sehingga 10 juta tersebut akan masuk ke dalam kas, dan jika kas bertambah akan dimasukkan ke dalam debit. Selanjutnya menambah ke dalam utang bank, dan utang jika bertambah akan masuk ke dalam kredit. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2020. Di sini dibayar tagihan rekening listrik dan telepon masing-masing 250.000 dan 150.000. Sehingga di sini menambahkan beban, jika beban bertambah akan masuk ke dalam debit, yaitu ada beban listrik dan juga beban telepon. Dan di sini kas yang digunakan untuk membayar beban tersebut akan dimasukkan ke dalam kredit, karena kas tersebut berkurang. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2020 dibayar iklan di surat kabar untuk 10 kali penayangan sebesar 1.500.000 dicatat sebagai harta. Karena iklan tersebut dicatat sebagai harta, maka nama akunnya menjadi iklan dibayar di muka. Karena iklan dibayar di muka tersebut termasuk dalam beban, maka jika beban bertambah akan masuk ke dalam debit. Dan juga kas yang digunakan untuk membayar beban tersebut, maka akan masuk ke dalam kredit. Kemudian di tanggal 25 Desember 2020 diselesaikan jasa merias gedung rapat sebesar 2 juta. Jasa tersebut akan dibayarkan pada 30 Januari. Kemudian karena pendapatan tersebut masih belum dibayar, maka dari itu masuk ke dalam piutang usaha. Dan jika piutang usaha bertambah, maka akan masuk ke dalam debit, karena termasuk harta piutang tersebut, sejumlah 2 juta. Juga akan menambah pendapatan jasa, yaitu 2 juta di kredit. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 dibayar upah pegawai sebesar 3 juta. Karena upah tersebut termasuk beban, maka akan bertambah di debit sejumlah 3 juta. Karena upah tersebut akan mengurangi kas digunakan untuk membayar upah pegawai tersebut, maka akan masuk ke dalam kredit sejumlah 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020, Nona Amalia mengambil uang kas sebesar 200.000 untuk keperluan pribadi. Untuk keperluan pribadi di sini akan dimasukkan ke dalam akun prive. Akun prive jika bertambah akan masuk ke dalam debit sejumlah 200.000. Dan di sini kas otomatis akan mengurang karena pengambilan uang pribadi tersebut atau prive dimasukkan ke dalam kredit sejumlah 200.000. Yang terakhir ada diterima piutang usaha dari transaksi 25 Desember yang tadi sebesar 2 juta. Sehingga pembayaran piutang tersebut akan masuk ke dalam kas. Dan kas jika bertambah akan masuk ke dalam debit. Sehingga di sini debit jumlah 2 juta, dan juga piutang usaha yang berkurang akan masuk ke dalam kredit. Di sini juga 2 juta.
Sehingga total dari semua debit dan kredit yang ada di dalam salon LIN adalah sejumlah 1.607.000, dan juga 100.000. Dan juga kreditnya juga sama, 167.167.100.000. Mohon maaf. Kemudian penyusunan buku besar salon LIN. Untuk buku besar sendiri adalah terfokuskan hanya ke dalam satu akun saja. Sehingga yang pertama terdapat akun kas. Kembali lagi, akun kas pada tanggal 1 Desember 2020 terdapat transaksi berupa setoran awal sejumlah 80 juta. Karena transaksi setoran awal ini bertambah ke dalam kas sehingga masuk ke debit. Untuk saldonya 80 juta. Selanjutnya ada 1 Desember 2020 pada hari yang sama terdapat transaksi berupa pembayaran beban sewa gedung. Karena pembayaran beban sewa gedung itu berkurang pada kas untuk menggunakan pembayaran itu sendiri, sehingga masuk ke dalam kredit. Untuk saldonya yaitu 80 juta dalam debit dikurangi kredit sejumlah 6 juta berjumlah 74 juta. Selanjutnya, pada tanggal 3 Desember 2020, terdapat transaksi berupa pembelian peralatan. Karena pembelian peralatan tersebut mengurangi pada kas sehingga masuk ke dalam kredit. Untuk saldonya yaitu 74 juta dikurangi 45 juta. Hasilnya 29 juta. Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, menerima pendapatan jasa. Karena menerima pendapatan jasa, otomatis akan menambah pada akun kas sejumlah 8 juta dalam debit karena menambah. Kemudian saldonya yaitu 29 juta ditambah 8 juta, dan saldonya yaitu 37 juta. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2020 dapat transaksi pembayaran utang. Otomatis akan mengurangi uang kas sejumlah 2.500.000 dan itu masuk ke dalam kredit karena mengurangi. Kemudian saldonya yaitu 37 juta dikurangi 22,5 juta. Hasilnya 34.500.000. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2020 terdapat transaksi menerima pendapatan jasa sejumlah 500.000. Otomatis akan menambah kas sehingga masuk ke dalam debit. Kemudian saldonya 34.500.000 ditambah dengan 500.000 sehingga hasilnya 35 juta. Kemudian pada tanggal 15 Desember terdapat transaksi menerima pinjaman bank sejumlah 10 juta. Otomatis akan menambah dalam uang kas dan yaitu akan masuk ke dalam debit. Saldonya 35 juta ditambah dengan 10 juta. Dan saldonya total 45 juta. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 terdapat transaksi pembayaran beban listrik dan telepon dengan keseluruhan jumlahnya 400.000. Otomatis akan mengurangi kas dan dimasukkan ke dalam kredit. Kemudian saldonya 45 juta dikurangi 400.000, yaitu 44.600.000. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2020 terdapat pembayaran beban iklan. Karena mengurangi akan dimasukkan ke dalam kredit. Dan saldonya 44.600.000 dikurangi 1,5 juta, yaitu 43.100.000. Kemudian di tanggal 28 terdapat pembayaran beban upah. Karena beban upah mengurangi ke dalam kas, maka dimasukkan ke dalam kredit. Sehingga saldonya 43.100.000 dikurangi dengan 3 juta, yaitu tinggal 40.100.000. Kemudian di tanggal 29 Desember terdapat pengambilan pribadi atau prive terhadap Nona Amalia, yaitu pemilik usaha salon LIN ini. Sejumlah 200.000 karena mengurangi kas, maka akan dimasukkan ke dalam kredit. Kemudian saldonya
40.100.000 dikurangi dan hasilnya 39.900.000. Kemudian yang terakhir di tanggal 30 Desember yaitu menerima piutang. Karena menerima piutang menambah dalam kas sehingga dimasukkan ke dalam debit. Yaitu dengan jumlah total semua akun kas 39.900.000 ditambah dengan 2 juta, yaitu 41.900.000. Kemudian di akun berikutnya terdapat akun piutang usaha. Akun piutang usaha hanya terdapat 2 transaksi pada Salon Lin pada bulan Desember ini. Yang pertama, pada tanggal 25 Desember terdapat transaksi pendapatan yang belum dibayar, yaitu 2 juta. Karena pendapatan yang belum dibayar ini sifatnya menambah terhadap piutang usaha, maka akan dimasukkan ke dalam debit, dan saldonya debit 2 juta. Kemudian pada tanggal 30 Desember, ada transaksi, yaitu menerima pembayaran pendapatan pada tanggal 25 Desember ini. Sehingga akan mengurangi pada akun piutang usaha. Dan jika mengurangi akan masuk ke dalam kredit. Sehingga saldonya 2 juta di debit ini dikurangi 2 juta di kredit. Hasilnya kosong. Selanjutnya ada akun iklan dibayar di muka. Dan akun iklan dibayar di muka ini hanya terdapat 1 transaksi saja pada Salon Lin, yaitu pada tanggal 20 Desember 2020 pembayaran beban iklan. Karena pembayaran beban iklan ini sifatnya menambah ke dalam akun beban iklan tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam debit. Saldonya juga sama 1,5 juta. Kemudian akun perlengkapan dan juga sama, hanya ada 1 transaksi, yaitu di tanggal 4 Desember dengan keterangan atau transaksinya yaitu pembelian perlengkapan. Karena menambah akun perlengkapan, maka akan dimasukkan ke debit, dan saldonya otomatis juga sama, jumlah 6 juta. Kemudian terdapat akun peralatan. Di akun peralatan ini lagi-lagi hanya ada 1 transaksi saja, yaitu pada tanggal 3 Desember 2020. Karena pembelian peralatan ini akan menambah ke dalam akun peralatan, maka akan dimasukkan ke dalam debit sejumlah 45 juta. Otomatis saldonya juga sama karena hanya ada 1 transaksi, yaitu 45 juta. Kemudian terdapat akun utang usaha. Utang usaha ini terdapat 2 transaksi yang ada pada bulan Desember di Salon Lin ini. Yaitu yang pertama ada di tanggal 4 Desember, pembelian perlengkapan, otomatis pembelian perlengkapannya ini dilakukan secara kredit, makanya masuk ke dalam utang usaha. Jika utang usaha bertambah, akan dimasukkan ke dalam kredit, yaitu sejumlah 6 juta. Saldonya juga sama, 6 juta. Kemudian di tanggal 9 Desember, pembayaran utang. Karena pembayaran utang di sini sifatnya mengurangi akun utang usaha, maka akan dimasukkan ke dalam debit. Sehingga untuk saldonya 6 juta dikurangi 2.500.000, yaitu sisanya 3.500.000 dimasukkan ke dalam kredit juga. Selanjutnya terdapat akun utang bank. Di sini juga hanya ada 1 transaksi, yaitu di tanggal 15 Desember, menerima pinjaman bank. Karena menerima pinjaman bank ini otomatis akan masuk ke sifatnya adalah menambah akun utang bank. Karena menambah akan dimasukkan ke dalam kredit jumlah 10 juta. Saldonya juga sama 10 juta karena ada 1 transaksi. Akun modal juga hanya ada di awal-awal, yaitu di tanggal 1 Desember sejumlah 80 juta. Nah, karena akun modal jika bertambah akan masuk ke dalam kredit, otomatis akan dimasukkan ke dalam kredit juga. Saldonya juga sama karena hanya ada 1 transaksi. Selanjutnya ada akun prive, yaitu hanya ada di tanggal 29 Desember, sejumlah 200.000. Nah, jika prive bertambah akan masuk ke dalam debit.
akan masuk ke dalam debit sejumlah 200.000. Saldonya juga sama 200.000. Kemudian akun pendapatan jasa. Di akun pendapatan jasa ini yang pertama terdapat transaksi pada tanggal 7 Desember 2020, yaitu sejumlah 8 juta. Karena pendapatan jasa jika bertambah akan masuk ke dalam kredit, maka akan dimasukkan ke dalam kredit juga. Sehingga saldonya juga 8 juta, kemudian ditambah dengan pendapatan jasa pada tanggal 12 Desember, jumlah 500.000 dimasukkan kredit juga karena menambah, saldonya 8 juta ditambah dengan 8.500.000, sehingga totalnya 8.500.000. Kemudian pada tanggal 25 Desember, juga menerima pendapatan jasa sejumlah 2 juta, dimasukkan ke dalam kredit karena menambah akun, maka totalnya dari semua akun pendapatan jasa, yaitu 8,5 juta ditambah 2 juta. Ya, jumlahnya 10.500.000. Kemudian terdapat akun beban sewa gedung yang hanya satu transaksi saja, yaitu di tanggal 1 Desember, jumlah 6 juta karena karena 6 juta ini sifatnya menambah beban sewa gedung, maka akan dimasukkan ke debit, kemudian saldonya juga sama, 6 juta dalam debit juga. Kemudian terdapat akun beban listrik pada tanggal 19 Desember sejumlah 250.000 karena menambah juga akan dimasukkan ke dalam debit dan saldonya otomatis juga akan ditaruh ke dalam debit juga sejumlah 250.000. Kemudian terdapat akun beban telepon pada tanggal 19 Desember yaitu sejumlah 150.000 karena sifatnya menambah maka akan dimasukkan ke dalam debit. Kemudian saldonya juga akan dimasukkan ke dalam debit juga. Yang terakhir terdapat akun beban upah yang ada di tanggal 28 Desember sejumlah 3 juta karena sifatnya 3 juta ini menambah terhadap akun beban upah maka akan dimasukkan ke dalam debit dan juga saldonya akan diteruskan juga ke dalam debit juga. Baik, setelah ke buku besar, kita beralih ke jurnal penyesuaian. Data penyesuaian salon LIN pada tanggal 31 Desember 2020 yang pertama ada sewa gedung yang menjadi beban tahun 2020 sebesar 750.000. Pada transaksi sebelumnya, tanggal 1 Desember 2020, Nona Amalia menyewa gedung untuk usaha salon sebesar 6 juta. Maka, pada jurnal penyesuaian 6 juta dikurangi 750, terdapat hasil 5.250.000, maka pada ayat jurnal penyesuaian, sewa dibayar di muka masuk pada debit, yang kedua beban sewa masuk pada kredit. Lalu pada data kedua, persediaan perlengkapan salon tersisa 2 juta, yang dimana sebelumnya pada transaksi pada tanggal 4 Desember membeli perlengkapan secara kredit sebesar 6 juta. Maka 6 juta dikurangi 2 juta hasilnya adalah 4 juta. Dalam ayat jurnal penyesuaian, beban perlengkapan masuk pada debit sebesar 4 juta dan perlengkapan pada kredit sebesar 4 juta juga. Yang ketiga, penyusutan peralatan salon sebesar 1.500.000. Kita langsung masuk pada ayat jurnal penyesuaian yang dimana beban penyusutan peralatan masuk pada debit sebesar 1.500.000. Yang kedua, akun penyusutan peralatan masuk pada kredit sebesar 1.500.000. Pada data keempat, iklan yang sudah tayang selama tahun 2020 sebanyak 1 kali. Pada transaksi sebelumnya, iklan harus dibayar sebesar 1.500.000 untuk 10 kali penayangan. Karena pada 31 Desember yang dibayar hanya 1 kali, maka 1.500.000 dibagi 10 hasilnya adalah 150.000. Maka pada ayat penjurnalan beban iklan ditaruh pada kredit sebesar 150.000, beban dibayar di muka pada kredit sebesar 150.000. Lalu yang terakhir, bunga yang masih harus dibayar sebesar 200.000. Maka pada ayat penjurnalan,
beban bunga masuk pada debit sebesar 200.000 dan utang bunga masuk pada kredit sebesar 200.000. Jika ditotal, maka jumlahnya adalah 11.100.000. Next sheet. Dilanjutkan dengan neraca lajur. Yang pertama, pada bagian daftar saldo yang belum disesuaikan, kita bisa mengambil semua datanya dari buku besar seperti kas 41.900.000, kemudian iklan, mohon maaf, perlengkapan 6 juta, iklan di muka 1.500.000. Nah, itu semua dimasukkan sesuai dengan posisi yang sama. Kalau misalnya kas hasil akhirnya ada di debit, maka di neraca lajur itu juga harus dimasukkan di debit. Data untuk daftar saldo yang belum disesuaikan bisa diambil semua dari buku besar. Begitu pula dengan penyesuaian. Untuk penyesuaian sudah dijelaskan oleh teman saya, kita hanya memasukkan data-datanya persis sesuai dengan jurnal penyesuaian yang ada dengan posisi yang sama. Kita jumlahkan dengan debitnya totalnya 11.100.000, kemudian kreditnya juga 11.100.000. Yang akan kita bahas saat ini adalah daftar saldo yang sudah disesuaikan. Dari kas sendiri, karena tidak ada pengurangan atau penambahan, maka hasilnya akan tetap, yaitu 41.900.000. Lain halnya dengan perlengkapan, di mana yang belum disesuaikan 6 juta, di penyesuaian kredit 4 juta, maka 6 juta dikurangi 4 juta, hasilnya adalah 2 juta. Kemudian iklan dibayar di muka, itu juga sama, di debit 1.500.000, di penyelesaian kredit 150 akan dikurangi menjadi 1.350.000. Sewa dibayar di muka, tetap posisinya karena tidak ada penambahan atau pengurangan, tetap 5.250.000. Kemudian peralatan juga tetap 45 juta. Kemudian ada juga akumulasi penyusunan peralatan yang diambil dari data penyelesaian, yaitu 1.500.000 di posisi kredit. Kita salin di daftar saldo yang sudah diselesaikan, juga di posisi kredit. Sama. Kemudian ada utang usaha, 3.500.000 di posisi kredit. Kemudian ada utang bunga, juga sama, di penyelesaian 200.000 di kredit. Di yang sudah disesuaikan juga 200.000 di kredit. Lanjut, ada utang bunga 10 juta, posisinya kredit. Kemudian modal juga sama, 80 juta, tidak ada penambahan atau pengurangan, posisinya sama 80 juta. Begitu pula dengan PRIF, juga sama 200.000. Lanjut ke pendapatan jasa, di situ tetap kredit 10.500.000, maka kita masukkan secara langsung kredit 10.500.000. Kemudian untuk beban upah, yang pertama beban upah 3 juta di posisi debit. Kemudian beban sewa yang belum disesuaikan 6 juta di debit, namun di penyesuaian itu di kredit 5.250.000. Maka kita kurangi 6 juta dikurangi dengan 5.250.000, hasilnya adalah debit 750.000. Lanjut, untuk beban listrik 250.000, kemudian beban bunga 200.000, beban telepon juga 150.000. Begitu pula dengan beban penyusutan, beban iklan, beban perlengkapan 1.500.000, 150.000, dan 4 juta. Sehingga untuk totalnya, pada kolom daftar saldo yang sudah disesuaikan, bagian debit 150.700.000, kemudian yang kredit juga sama 105.700.000. Lanjut di laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi yang kita ambil sama dengan laporan keuangan sebelumnya, hanya pendapatan jasa dan beban saja yang kita ambil. Pendapatan jasanya kita masukkan langsung kredit 10.500.000. Kemudian semua bebannya kita masukkan semua di kolom debit. Maka ketika kita totalkan semuanya dengan kredit 10.500.000 bawah itu, kemudian debitnya 10 juta. Sehingga kita kurangi 10.500.000 bagian kredit dikurangi bagian debit 10 juta, maka hasilnya adalah 500.000. Hal ini menandakan bahwasanya Salon Lin itu untung sebesar 500.000. Lanjut di laporan posisi keuangan, di mana yang dicantumkan dalam laporan posisi keuangan hanyalah aset dan juga liabilitas. Kita dengan posisi yang sama, kas 41.900.000, kemudian perlengkapannya 2 juta,
iklan diberi di mukanya 1,350, kemudian sewanya juga sama, dan juga begitu pula dengan peralatan 45 juta. Begitu pula untuk bagian liabilitas, yaitu utang, ada utang usaha 1,5 juta, kemudian ada utang bunga 3.500.000, kemudian utang bank juga ada 200.000. Begitu pula dengan bagian ekuitas, yaitu modal 10 juta, briefnya juga 80 juta. Modalnya 80 juta, kemudian briefnya sendiri 200.000. Sehingga dalam laporan posisi keuangan neraca lajur kita totalkan bagian debit 95.700.000 dan kredit 95.200.000. Kalau kita kurangi, hasilnya sama dengan laporan laba rugi adalah 500.000. Hal ini membuktikan bahwa neraca lajur kita sudah benar. Next sheet. Laporan keuangan. Laporan keuangan di sini ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi rumusnya total pendapatan dikurangi total beban. Pendapatan jasa ini diambil dari neraca lajur bagian saldo yang sudah disesuaikan, yaitu 10.500.000. Terus beban. Beban di neraca lajur ada 8 beban, yaitu beban upah 3 juta, beban sewa 750, beban listrik 250, beban bunga 200, beban telepon 150, beban penyusutan 1.500.000, beban iklan 150, beban perlengkapan 4 juta. Itu semua dijumlahkan dan total beban hasilnya 10 juta. Kembali ke awal, total pendapatan dikurangi total beban, yaitu 10.500.000 dikurangi 10 juta, yaitu 500.000. Jadinya laba. Yang kedua, laporan perubahan modal. Modal awal Nona Amelia di neraca lajur bagian saldo yang sudah disesuaikan, yaitu 80 juta. Laba ini diambil dari hasil laporan laba rugi, yaitu 500.000. Privo ini diambil dari neraca lajur saldo yang sudah disesuaikan, yaitu 200.000. Laba dan privo ini dikurangin, hasilnya 300.000. Jadi modal awal Nona Amelia ditambah kenaikan ekuitas 80 juta ditambah 300.000, jadinya modal akhir Nona Amelia 80 juta 300. Dan terakhir ada neraca. Neraca ada aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Yang pertama aset, ada kas. Ini diambil dari neraca lajur bagian saldo yang sudah disesuaikan, yaitu 41.900.000. Yang kedua ada piutang usaha. Piutang ini dari awal sudah terbayarkan, jadi hasilnya 0. Perlengkapan, di neraca lajur bagian saldo yang sudah disesuaikan, hasilnya 2 juta. Peralatan, di neraca lajur bagian saldo yang sudah disesuaikan, hasilnya 45 juta. Iklan, di neraca lajur bagian saldo yang sudah disesuaikan, hasilnya 1.350.000. Sewa dibayar di muka, di neraca lajur bagian saldo yang sudah disesuaikan, hasilnya 5.250.000. Akumulasi penyusutan peralatan di neraca lajur di bagian saldo yang sudah disesuaikan, hasilnya 1.500.000. Itu semua dijumlahkan dan total aset adalah 94 juta. Dua ada liabilitas. Liabilitas ada utang usaha. Ini diambil dari neraca lajur bagian saldo yang sudah disesuaikan, hasilnya 3.500.000. Utang bunga diambil dari neraca lajur yang sudah disesuaikan, hasilnya 200.000. Utang bank dari neraca lajur bagian saldo yang sudah disesuaikan, hasilnya 10 juta. Utang ini dijumlahkan dan hasilnya 13.700.000. Yang terakhir ada ekuitas pemilik. Ada modal. Modal ini diambil dari modal akhir Nona Amelia, yaitu 80.300.000. Jadi total liabilitas dan ekuitas pemilik yaitu 94 juta. Total aset dan total liabilitas dan ekuitas pemilik ini harus sama, yaitu 94 juta. Selanjutnya, kita beralih ke jurnal penutup. Untuk jurnal penutup, kita ambil dari neraca lajur. Yang pertama, yaitu kita tutup bagian pendapatan. Di neraca lajur, pendapatan jasa senilai 10.500.000 yang ada di posisi kredit. Maka di jurnal penutup, kita taruh di sebelah debit. Setelah itu, ikhtisar laba rugi di bawah pendapatan jasa dengan nominal yang sama, yakni 10.500.000 di posisi kredit. Setelah itu kita tutup
pada bagian beban. Di sini ada banyak beban yang kita ambil dari neraca lajur. Yang pertama kita tulis ikhtisar laba ruginya dulu. Untuk bisa mengetahui berapa jumlah ikhtisar laba rugi, kita masukkan bebannya. Yakni beban upah, setelah itu senilai 3 juta, beban sewa 750.000, beban listriknya 250.000, beban bunga 200.000, beban telepon 150.000, beban penyusutannya 1.500.000, beban iklan 150.000, dan juga beban perlengkapan 4 juta. Setelah itu kita jumlah seluruh bebannya. Lalu penjumlahannya kita taruh di ikhtisar laba rugi menjadi senilai 10 juta. Jadi di sini kita sudah menutup jurnal pada pendapatan dan juga beban. Lalu langkah selanjutnya kita akan menutup di bagian modal. Pertama kita tulis dulu di ikhtisar laba ruginya. Lalu modal salon lin kita ambil dari neraca lajur bagian laba, yakni 500.000. Kita taruh di posisi kredit. Setelah itu ikhtisar laba ruginya 500.000 juga kita taruh di posisi debit. Selanjutnya kita tutup bagian modal salon lin dan prive. Untuk privenya kita ambil dari neraca lajur. Bagian prive yakni 200.000 kita taruh di posisi kredit, dan untuk modal salon lin juga kita taruh nominalnya 200.000 sama dengan prive di posisi debit. Setelah itu kita jumlah semuanya di posisi debit sama kredit, hasilnya balance 21.200.000. Sekian pemaparan siklus akuntansi perusahaan jasa yang kami susun bersama-sama, yaitu salon lin. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya terhadap pemaparan kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.